Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opek Sinar, edukasi sablon, percetakan, fotokopi dan juga toko ATK. Kali ini saya akan berbagi sedikit video buat teman-teman, yang mana kali ini saya dapat orderan membuat kartu antrian ya, atau nomor antrian. Yang mana ini terdiri dari kertas tebal ya, yang dilaminating, dan prosesnya sangat singkat dan juga sangat rapi, dan juga tentunya ini adalah cuan ya. Dan teman-teman yang ingin menyimak video saya kali ini, stay tune terus di video saya kali ini. Ini menggunakan PowerPoint ya, tidak menggunakan Word ataupun tidak menggunakan Photoshop. Ini adalah PowerPoint. Jadi ini udah ready. Jadi kalau misalnya mau diediting juga bisa. Nah nih teman-teman ya. Jadi ini saya dapat mentahannya. Jadi kalau mau langsung diedit, edit bisa juga. Cuman di sini saya tinggal siap cetak aja. Karena untuk print-printannya di sini biasanya kalau untuk print-printan L3210 dia langsung dari belakang, teman-teman. Jadi saya bikin dulu, saya save, saya simpan di desktop, saya ganti formatnya dengan format PDF, teman-teman. Nah, setelah saya save dengan menggunakan format PDF, di sini saya mendapatkan nih seperti ini ya. Nah ini format PDF-nya. Ini nanti bagian dari belakang dan ini bagian dari depan. Dan saya menggunakan kertas buffalo ya, karena kertas linennya itu sedang kehabisan stok. Saya menggunakan kertas buffalo. Nah, untuk detailnya spek dari kertas buffalo atau linennya teman-teman bisa simak di video ini. Ini saya print sampai dengan 13 lembar sampai ke nomor antrian 52 ya. Oke, ini setelah saya print, ini hasilnya teman-teman. Ini dari antrian nomor 1 sampai dengan antrian 52. Di sini ada 2 ya, antrian service dan juga antrian teller. Oke, saya kertasnya menggunakan kertas F4. Meskipun untuk formatnya itu A4, dan nanti saya cetak lagi untuk di bagian belakangnya, karena bagian belakangnya itu barcode ya. Untuk barcode-nya nanti kita laminating menggunakan laminating kartu. Teman-teman yang pengen cari ini, cari aja di toko-toko stationery ya, toko ATK. Itu cari untuk laminating kartu ya, yang tebalnya itu seperti ini teman-teman. Cari yang tebal untuk laminating kartu, laminating KTP ataupun yang lain-lainnya. Oke, kita akan lanjut. Oke teman-teman, ini kita lanjut. Yang mana ini udah saya potong ya, sebagian sudah saya potong, dan masih ada tersisa ini ya. Dari potongan ini nanti akan saya print lagi di printer ya, nanti di bagian belakangnya ya. Nanti untuk pengaturan di more optionnya nanti kita atur ya, biar nanti di belakangnya ini bisa dicetak agar presisi ya. Cuman tidak terlalu presisi banget sih ya, bedanya berapa mili aja gitu. Oke, biar aman, tidak miss ya dari ukuran belakangnya. Oke, kita lanjut untuk pemotongan berikutnya. Oke, stay tune terus buat teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yang mana ini adalah sambungan ini di bagian belakangnya ya, cetak dan saya potong. Nanti ini akan di print di bagian belakangnya ya. Nah ini karena ini sudah di desainnya, jadi akan saya videokan aja dari layarnya tanpa merekam layar ya. Langsung saya sorot aja di sini. Saya akan kasih buat teman-teman. Di sini saya bikin ukuran kertas ini ya. Ini ukurannya 5,3 kali 8,5 ya. Dan kalau dimilimeterkan itu 85 dan 35. Nah ini ya. Nah, kalau misalnya nanti dibikin milimeter, nah ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi ukurannya ini udah ada. Habis setelah itu kita crop di bagian gambarnya ini. Ya, teman-teman masuk ke Magic Wand Tool ya. Ini saya blok D Ctrl D dulu. Saya pilih di rectangle ya.
rectangle mercury tool, kita sorot di sini, klik kiri, kita rendam. Nah, setelah terblok seperti ini, baru kita masuk ke ini, ke navigasinya ya. Nah, move toolnya, masuk ke move toolnya. Setelah itu kita klik, kita pindah ke bagian sini, ke file yang satunya. Nah, ini setelah itu kita Ctrl T, lalu kita presisikan ya. Bisa teman-teman menggunakan Shift Alt biar dia presisi gitu ya. Nah, ini saya tanpa menggunakan Shift Alt ya. Jadi dia random acak ya. Tapi kalau misalnya kita tekan bersamaan Shift dengan Alt, itu dia nanti besar kecilnya nanti presisi. Nah, jadi teman-teman sesuaikan aja. Kita tekan enter untuk menyudahinya. Saya delete dulu. Nah, ini hasilnya ya. Ini saya coba taruh di tengah-tengah. Setelah itu ini saya coba masuk ke bagian print. Masuk ke file, saya print. Nah, ini dia kan aturannya tidak seperti ukuran kertas. Di sini saya bikin satu aja, satu lembar. Setelah itu saya masuk ke print setting. Saya klik 2 kali. Oke, setelah itu nanti ada masuk ke bagian sini, ada main, ada more option dan maintenance. Kita masuk ke main sini ya. Main, setelah itu kita pilih document size-nya. Setelah itu kita use define. Nah, teman-teman di sini bisa pilih kalau misalkan kita masuk ke Google nih ya, teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan untuk sentimeter 8,5 itu artinya 85 mm. Kalau kita ganti dengan 3,5 itu sama dengan 35 mm. Jadi masuknya itu ke bagian sini. Nah, ini jadinya tadi 35 karena dia memakai milimeter ya teman-teman ya. Nah, ada in, ada milimeter. Jadi kita pilih yang ukuran tadi. Di sini tadi 85. Nah, teman-teman bisa ganti namanya di sini ya. Bisa ganti dengan nomor antrian atau terserah sesuka teman-teman ya. Misalkan ukuran nomor antrian atau gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman klik sini. Setelah itu teman-teman save. Nah, setelah di save nanti muncul di bagian sini ya, seperti ini. Nah, setelah di save nanti tekan OK ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena sudah saya save, jadi saya ambil untuk ukuran dokumen size-nya menggunakan antrian mandiri. Nah, jadi seperti itu. Ini karena kertasnya kertas paper, jadi saya ganti plain paper aja. Untuk kualitasnya bisa standar atau juga bisa high teman-teman ya. Nah, sini saya menggunakan standar aja biar cepat. Kita klik OK. Kita klik OK ya. Nah, kita tunggu nanti ada perubahan. Oke, karena ini landscape, kita ubah ke portrait ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini area yang tidak bisa dicetak, dan yang putih ini adalah area yang bisa dicetak. Mungkin kita geser dulu sedikit. Kalau dari sini bisa digeser sedikit ya. Nah, seperti ini. Ini area cetaknya. Ya, yang putih ini area cetak, dan yang bergaris ini adalah area yang tidak bisa dicetak. Kita print dulu satu teman-teman. Kita print. Nah, kita lihat hasil dari cetak di bagian printernya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya.
Karena kita udah sesuaikan ukurannya ya di bagian mainnya tadi, bukan more option ya. Di UCDFI nya kita atur sesuai ukuran dari nomor antrian ini ya. Jadi seperti ini. Nanti kita lanjutkan sebanyak beberapa lembar ini ya. Ini dapatnya 100 lebih. Nanti kita akan print sebanyak 100 lebih ya. Oke teman-teman, lanjut terus, simak terus di video saya kali ini. Setelah itu kita lanjut teman-teman ya, untuk nomor antriannya nih kita masukkan ke pakai plastik laminatingnya yang tadi ini bolak-balik. Setelah dicetak kita masukkan di sini, kita atur jaraknya. Setelah itu nanti kita press di mesin press itu ya, nanti dengan temperaturnya yang tinggi biar nanti langsung satu kali gilas itu langsung masak ya, atau langsung nempel. Karena untuk yang tebal ini dia pakai temperatur yang tinggi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada pengepresan ya di mesin laminating. Di sini saya menggunakan temperatur 180 ya. Karena ini bisa langsung masukkan saja satu kali udah selesai gitu ya. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Jadi hal seperti ini perlu dijaga ya, karena setelah selesai itu biasanya kalau udah selesai keluar itu kadang-kadang masih ada sangkut-sangkut di bagian buntutnya ini ya. Nah, ini udah selesai. Nah, ini seperti ini. Jadi karena mumpung masih panas, jadi kita langsung ratakan aja. Oke, kita lanjut lagi. Memang harus dijaga ya teman-teman ya, jangan ditinggal karena takutnya nanti bisa hilang barangnya, nanti terjebak di tengah-tengah jepitan. Jadi kalau sudah keluar langsung aja diambil biar kondisinya tetap rata. Jadi kalau misalkan ada bengkok-bengkok sedikit itu langsung diratakan mumpung masih panas ya. Jadi seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tahap terakhir untuk pembuatan nomor antrian. Jadi setelah di laminating selesai semuanya, bisa langsung digunakan ya. Oke, untuk satu laminating ini saya hargai dengan harga Rp3.000 atau Rp4.000 ya. Teman-teman bisa, kalau misalkan yang di desa-desa itu ada yang sampai dengan 5.000 ya. Kita jual dengan harga 3.000 pun udah lumayan laku keras ya, karena untuk plastik laminating ini harganya cuma sampai Rp500 aja ya, nggak nyampe Rp500 untuk satu plastik ini. Jadi dijual dengan harga Rp3.000 pun teman-teman bisa laku keras ya, apalagi kuantitinya banyak gitu. Untuk usaha fotokopi, ATK, dan juga print serta laminating seperti ini cukup menjanjikan ya teman-teman ya. Dan ini adalah prospek untuk aset ataupun investasi jangka panjang teman-teman. Teman-teman masih bisa berekspansi investasi jangka panjang sampai dengan 15 tahun mendatang. Dan jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga ini jadi terinspirasi buat teman-teman ya, untuk bisa mengembangkan bisnis fotokopi dan ATK.
Oke, sekian dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.